Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Win Julianti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis perubahan modal PT Chandra Asri Pasifik Tbk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erni Lestari dengan NIM 24031025151. Pada slide pertama, di sini saya akan memaparkan beberapa materi presentasi. Yang pertama yaitu nama dan bidang usaha, yang kedua adalah tahun IPO dan kode saham, yang ketiga produk unggulan atau segmen utama, yang keempat ringkasan performa terakhir perusahaan, yang kelima logo dan tagline perusahaan, yang keenam foto produk, pabrik atau iklan terkenal, yang ketujuh grafik saham, dan yang kedelapan potongan berita, yang kesembilan visi dan misi perusahaan, dan yang terakhir struktur kepemilikan. Baik, pada slide pertama yaitu nama dan bidang usaha. PT Chandra Asri Pasifik Tbk adalah perusahaan yang awalnya fokus di bidang petrokimia, namun kini telah melakukan diversifikasi usaha sektor energi dan infrastruktur. Ini menunjukkan adaptasi dan ekspansi bisnis yang signifikan. Selanjutnya yaitu tahun IPO dan kode saham. Perusahaan pertama kali melantai di Bursa Efek Jakarta di tahun 1996 dengan kode saham TPIA. Sempat dihentikan perdagangannya di tahun 2003, namun dirilis kembali pada tahun 2008. Saat ini sahamnya aktif di perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah produk unggulan dan segmen utama. Produk utama mereka mencakup olefin seperti etilen dan propilen, kemudian ada polyolefin serta monomer dan karet sintesis. Produk-produk ini banyak digunakan sebagai sektor industri seperti otomotif, elektronik, dan kemasan. Dan tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita berinteraksi dengan produk-produk berbahan dasar kimia dari perusahaan seperti Chandra Asri, mulai dari botol plastik, peralatan rumah tangga, hingga komponen kendaraan. Selanjutnya yaitu ringkasan performa terakhir perusahaan. Perusahaan ini melakukan ekspansi besar dengan mengakuisisi kilang Shell di Singapura dan mendirikan anak usaha di sektor pelabuhan. Walaupun perusahaan ini mencatat rugi bersih sebesar USD 57 juta, perusahaan tetap menunjukkan pertumbuhan strategis melalui aset dan peningkatan peringkat ESG mereka. Selanjutnya yaitu logo dan tagline perusahaan. Tagline mereka yaitu mitra pertumbuhan atau bisa dibilang dengan Grow Partner, menggambarkan komitmen untuk menjadi penggerakan pertumbuhan industri dan ekonomi. Branding ini juga digunakan dalam komunikasi global. Selanjutnya yaitu foto produk, pabrik atau iklan terkenal. Pada slide ini kita bisa melihat beberapa foto pabrik dan ada salah satu produk yang diproduksi oleh PT Chandra Asri. Nah, baik, selanjutnya yaitu grafik saham. Di sini kita bisa lihat pergerakan harga saham dan volume perdagangan PT Chandra Asri Pasifik Tbk dalam 8 kuartal terakhir mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Nah, di sini pada garis biru dan kuning menunjukkan harga penutupan saham di tahun 2023. Harga saham sempat stagnan di kisaran 2.000 sampai 5.000 rupiah. Namun meski demikian, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga menyentuh 9.225 rupiah di kuartal 2, sebelum akhirnya menjadi stabil di angka 7.500 di kuartal 4. Sementara itu, volume perdagangan juga mengalami peningkatan besar, terutama di kuartal 1 dan kuartal 2 di tahun 2024. Di sini mencerminkan antusiasme pasar yang cukup tinggi terhadap saham TPIA. Jadi,
Kenaikan harga saham ini didukung oleh aksi korporasi strategis seperti akuisisi bisnis energi di Singapura, serta konsolidasi bisnis pelabuhan yang memperkuat prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya yaitu potongan berita dan media coverage. Berita terbaru menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam pendapatan penghargaan ESG dan akuisisi penting, seperti Shell Singapura. Hal ini dapat memperkuat posisi mereka di pasar regional. Dan yang selanjutnya adalah visi misi perusahaan. Visinya yaitu perusahaan solusi energi, kimia, dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara. Sedangkan misinya adalah yang pertama, menyediakan produk berkualitas tinggi, yang kedua, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan yang terakhir, menjadi mitra pertumbuhan bagi pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya pada slide ini adalah struktur kepemilikan saham. Pertama, pemilik utama perusahaan adalah Barito Pacific Group dan CSCG Semiclass, dengan sebagian saham dimiliki pabrik anak-anak usaha seperti Chandra. Nah, pada slide yang terakhir yaitu kesimpulan. PT Chandra Asri Pacific Tbk atau dengan kode saham TPIA merupakan perusahaan terdepan di bidang solusi energi, kimia, dan infrastruktur di Asia Tenggara. Dengan sejarah panjang sejak IPO pada tahun 1996, perusahaan ini telah berinovasi dan melakukan ekspansi bisnis, termasuk akuisisi kilang sel di Singapura dan pengembangan bisnis pelabuhan. Didukung oleh produk unggulan seperti etilen, polypropylen, dan berbagai resin bernilai tinggi. Chandra Asri memainkan peran penting dalam mendukung berbagai sektor industri. Meskipun menghadapi tantangan kinerja keuangan, perusahaan tetap menunjukkan komitmen kuat terhadap pertumbuhan berkelanjutan, peningkatan ESG, dan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Dengan tagline yaitu Mitra Pertumbuhan, Chandra Asri bertekad menjadi mitra strategis yang mendukung pertumbuhan industri dan memberikan nilai tambah lagi para pemangku kepentingan. Pelabuhan Nusantara dan Aster Chemicals menjadi bagian dari ekspansi strategi mereka. Baik, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika perubahan modal dan strategi bisnis perusahaan seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.